Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Dalam kehidupan yang terus berubah dan dipenuhi berbagai tantangan, informasi memegang peran yang sangat penting. Bukan sekedar alat bantu komunikasi, tetapi juga sebagai penentu arah dalam setiap keputusan yang kita ambil. Mulai dari dunia politik dan yang rentan disinformasikan, kehidupan sosial yang penuh dinamika, warisan budaya yang terus diuji zaman, hingga aspek hukum dan pendidikan agama Islam yang membutuhkan ketepatan pemahaman. Semuanya bergantung pada kualitas dan kejelasan informasi yang kita terima. Lantas bagaimana sebenarnya informasi mampu mengurangi ketidakpastian dalam berbagai aspek kehidupan tersebut? Kali ini ayo kita bahas bersama dalam video ini. Informasi sebagai sesuatu yang mengurangi ketidakpastian dalam perspektif politik, sosial, budaya, hukum, dan pendidikan agama Islam. Informasi sebagai sesuatu yang mengurangi ketidakpastian dalam perspektif politik, sosial, budaya, hukum, dan pendidikan agama Islam. Manusia secara kodrat membutuhkan informasi sebagai elemen dasar yang menjunjung berbagai aktivitas kehidupannya. Di tengah arus perkembangan zaman yang begitu cepat dan kompleks, informasi menjadi sumber daya strategis yang bukan hanya mendukung proses komunikasi, melainkan juga memainkan peran penting dalam menekan tingkat ketidakpastian. Ketidakpastian baik dalam pengambilan keputusan sehari-hari maupun dalam pembuatan kebijakan politik kerap muncul akibat kurangnya pemahaman atau pengetahuan terhadap suatu kondisi atau peristiwa. Dalam konteks inilah, informasi mengambil peran sebagai sarana yang menjembatani pemahaman manusia agar mampu bertindak secara lebih bijaksana dan terarah. Ketika ketidakpastian muncul dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, budaya, hukum, atau pendidikan agama lain Islam, konsekuensinya bisa sangat signifikan dan meluas. Kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam ranah-ranah tersebut yang sering berakhir di kurangnya data atau informasi yang akurat dan terpercaya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki akses terhadap informasi yang benar agar dapat menghadapi perubahan zaman dengan kesiapan yang matang dan responsif. Melalui esai ini akan dibahas secara mendalam bagaimana peran strategis informasi mampu mereduksi ketidakpastian di berbagai sektor kehidupan tersebut. Pembahasan juga akan mencakup bagaimana pengelolaan sistem informasi yang terstruktur dan efisien dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam menjawab tantangan dan kebutuhan di era modern yang syarat akan perubahan. Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami bahwa informasi adalah data yang telah diolah dan memiliki makna. Ketika seseorang menerima informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, maka ia dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Dalam teori komunikasi, informasi memiliki fungsi utama sebagai pengurang entropi atau ketidakpastian. Semakin banyak informasi yang valid dimiliki seseorang, maka semakin kecil ruang ketidaktahuan yang mengganggu proses berpikir dan bertindak. Ketidakpastian muncul karena adanya kesenjangan pengetahuan. Dalam masyarakat, kesenjangan ini bisa bersifat horizontal antara individu atau kelompok, maupun vertikal antara pemerintah dan rakyat atau antara pemuka agama dan umat. Ketika informasi tidak tersebar merata atau tidak akurat, maka ketimpangan sosial, kesalahpahaman budaya, penyelewengan hukum, dan penyimpangan dalam pendidikan agama pun bisa terjadi. Informasi dalam konteks politik. Dunia politik merupakan salah satu sektor yang sangat bergantung pada kehadiran informasi. Dalam praktik demokrasi, informasi menjadi fondasi penting bagi masyarakat dalam menjalankan hak politiknya. Tanpa memperoleh pengetahuan yang tepat mengenai kandidat, partai, maupun arah kebijakan publik yang ditawarkan, pemilih tidak akan mampu menentukan pilihan secara bijak dan bertanggung jawab. Ketidakpastian dalam ranah politik kerap kali muncul akibat adanya penyebaran informasi yang menyesatkan, kampanye propaganda, serta penyalahgunaan data oleh pihak berkepentingan. Maraknya hoax politik menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu tatanan demokratis. Ketika informasi keliru menyebar luas, hal itu berpotensi membentuk opini publik yang keliru, memperparah polarisasi masyarakat, bahkan menimbulkan disintegrasi sosial. Oleh karena itu, untuk meredam ketidakpastian tersebut, sangat dibutuhkan sistem politik yang menjunjung keterbukaan, informasi yang terarah, serta keadaan yang baik di media
baik konvensional maupun digital, memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi politik yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, keterlibatan aktif dari masyarakat sipil dan kebijakan regulatif pemerintah harus saling mendukung demi menjamin tersedianya informasi politik yang benar dan terpercaya. Yang kedua, yaitu informasi dalam ranah sosial. Masyarakat merupakan suatu sistem yang mengalami perubahan yang tercermin melalui interaksi dinamis antara individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sosial, ketidakpastian kerap muncul ketika informasi mengenai norma, nilai, dan harapan sosial tidak tersampaikan secara memadai. Kondisi semacam ini dapat memicu ketidakharmonisan, diskriminasi, hingga konflik sosial antar warga. Dalam konteks masyarakat yang heterogen, perbedaan latar belakang etnis, agama, ras, dan golongan merupakan kekayaan budaya yang juga menyimpan potensi perpecahan. Ketika pemahaman mengenai budaya atau kebiasaan kelompok lain tidak tersampaikan dengan akurat, akan sangat mudah bagi prasangka negatif dan stereotip untuk tumbuh. Maka dari itu, kehadiran informasi yang bersifat edukatif dan menumbuhkan rasa saling menghargai sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Berbagai inisiatif seperti penyuluhan kemasyarakatan, kampanye inklusif melalui media digital, dan penerapan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah adalah langkah nyata untuk menyebarluaskan informasi sosial. Membangun upaya-upaya tersebut berperan besar dalam mengurangi ketidakpastian serta memperkuat rasa persatuan dan solidaritas antar anggota masyarakat. Yang selanjutnya itu informasi dalam konteks budaya. Budaya merupakan himpunan nilai, simbol, dan praktik kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam hal ini, informasi berperan sebagai sarana utama untuk meneruskan pengetahuan, membentuk identitas kolektif, serta menjaga keutuhan sosial suatu komunitas. Ketika penyampaian informasi budaya tidak berjalan dengan baik, masyarakat beresiko mengalami krisis jati diri serta kebingungan nilai, terlebih di kalangan generasi muda. Gejala ketidakpastian dalam ranah budaya umumnya muncul melalui ketidaktahuan terhadap budaya sendiri, penetrasi budaya asing tanpa penyaringan, dan semakin tergerusnya nilai-nilai lokal yang mengandung kearifan. Untuk itu, penyegaraan kembali informasi budaya menjadi sangat penting, antara lain melalui upaya pelestarian bahasa ibu, pencatatan karya seni tradisional, serta peningkatan literasi kebudayaan secara menyeluruh. Teknologi digital saat ini dapat dimaksimalkan sebagai medium kreatif dalam mendiseminasikan informasi budaya. Dengan mengintegritaskan unsur teknologi informasi ke dalam narasi kebudayaan, masyarakat akan lebih mudah dalam mengenal, memahami, dan mencintai warisan budayanya sendiri, sembari mengurangi ketergantungan terhadap budaya asing yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi. Selanjutnya, informasi dalam ketidakpastian dalam sistem hukum. Hukum memang peran vital sebagai fondasi dan terciptanya keteraturan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, efektivitas sistem hukum sangat bergantung pada ketersediaan informasi hukum yang dapat dijangkau oleh publik. Ketidakpastian dalam aspek hukum kerap kali terjadi karena keterbatasan penyebaran informasi yang memuat ketentuan terbaru, hak serta kewajiban hukum, maupun prosedur yang harus ditempuh oleh warga negara. Jika masyarakat tidak memahami atau tidak mengetahui hak-hak hukum yang dimilikinya, maka resiko terjadi ketimpangan, pelanggaran, bahkan penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar. Di sisi lain, apabila aparat penegak hukum tidak bertindak tanpa prinsip keterbukaan, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum akan mengalami kemunduran. Asas kepastian hukum menekankan pentingnya akses informasi dan terbuka dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi hukum melalui berbagai sarana, seperti platform digital, layanan bantuan hukum tanpa biaya, serta kegiatan penyuluhan hukum di wilayah terpencil. Dengan tersedianya informasi hukum yang transparan dan mudah dipahami, potensi sengketa dapat ditekan, dan masyarakat pun lebih siap memperjuangkan hak-haknya secara sah sesuai jalur hukum. Yang kelima, informasi dalam pendidikan agama Islam dalam konteks pendidikan agama Islam. Yang terakhir ya, peran informasi tidak hanya terbatas pada pengurangan ketidakpastian, tetapi juga berfungsi sebagai landasan utama dalam membentuk keimanan, moralitas, dan pemahaman terhadap hukum-hukum syariat. Keakuratan informasi keislaman menjadi sangat penting, mengingat beragamnya tafsir dan pandangan keagamaan yang beredar di tengah masyarakat. Ketidakpastian dalam pendidikan agama kerap bersumber dari informasi yang tidak lengkap,
berpihak pada ideologi tertentu atau narasumber yang tidak memiliki otoritas keilmuan. Akibatnya, terjadi distorsi dalam memahami ajaran Islam yang murni, dan tidak jarang hal ini membuka celah bagi munculnya paham radikal atau sikap ekstrim dalam beragama. Islam menekankan bahwa penyampaian ajaran harus dilakukan dengan pendekatan hikmah dan mau'izah hasanah, yakni cara yang penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Oleh karena itu, kehadiran informasi agama Islam valid sangat diperlukan umat Islam tidak terjerumus dalam kesesatan, dan disinilah pentingnya kontribusi ulama, pendidikan agama, dan lembaga pendidikan Islam dalam menyaring dan menyebarluaskan konten keislaman yang berlandaskan prinsip keseimbangan moderasi. Di era digital, media seperti aplikasi Al-Quran daring, video dakwah di YouTube, hingga platform digital sosial media bertema Islam dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan ajaran Islam secara lebih menarik, luas, dan relevan bagi generasi muda. Integrasi sistem informasi dalam masyarakat untuk mengoptimalkan peran informasi dalam mengurangi ketidakpastian di berbagai bidang. Diperlukan informasi yang terpadu, kredibel, dan mudah diakses. Pemerintah, akademisi, media, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan harus bersinergi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, yaitu peningkatan literasi informasi di kalangan masyarakat. Literasi informasi adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Dalam era digital yang dipenuhi arus informasi dari berbagai sumber, kemampuan ini sangat penting agar masyarakat tidak terjebak oleh hoax, berita bohong, disinformasi, atau berita palsu. Contohnya, seseorang yang memiliki literasi informasi yang baik tidak langsung membagikan informasi politik dari media sosial sebelum memverifikasinya melalui portal berita resmi seperti Kompas atau BBC Indonesia. Ia juga memahami beberapa antara opini, fakta, dan propaganda. Yang kedua, peningkatan kualitas jurnalisme, khususnya dalam isu politik, hukum, dan agama. Media massa memiliki peran sentral dalam membentuk opini publik. Jurnalisme yang profesional akan menyajikan informasi berdasarkan fakta melalui proses verifikasi yang ketat, serta menghindari bias berlebihan. Hal ini penting untuk mencegah disinformasi dan menjaga kestabilan sosial. Contohnya, media seperti Tempo yang menyajikan laporan investigasi mendalam tentang korupsi di sektor publik membantu masyarakat memahami kompleksitas isu hukum, atau media Islam seperti NU Online memberikan penjelasan bagaimana keagamaan yang moderat berbagai sumber otorita. Yang ketiga, digitalisasi dokumen hukum dan kebudayaan agar budaya diakses publik. Digitalisasi merupakan upaya mengonversi dokumen fisik menjadi format digital agar dapat diakses secara luas dan efisien. Hal ini memungkinkan masyarakat, pelajar, atau peneliti mengakses peraturan perundang-undangan, naskah kuno, atau catatan budaya secara daring. Contohnya, situs seperti peraturan BPK Go.id membuat dokumen hukum resmi dapat diunduh siapa saja. Demikian pula, Perpustakaan Nasional RI menyediakan akses digital terhadap manuskrip budaya lokal seperti naskah kuno berbahasa Arab, Melayu yang bisa dibaca secara online. Yang keempat, penyediaan platform edukatif berbasis Islam yang menyajikan informasi keagamaan yang valid. Platform ini berperan sebagai sumber belajar agama Islam yang terpercaya, menyajikan konten yang sesuai dengan ajaran moderat, serta dibimbing oleh para ulama atau akademisi yang kompeten. Contohnya aplikasi UMMA, Muslim Pro, dan situs seperti konsultasi syariah. Dikelola oleh ustadz-ustadz bersertifikasi, menyediakan bacaan keislaman, jadwal sholat, Al-Quran digital, serta kajian video yang sesuai dengan dalil dan sumber yang sahih. Yang kelima, keterlibatan masyarakat sipil dalam menyebarkan informasi yang menyejukkan dan membangun. Masyarakat sipil, baik individu maupun organisasi non-pemerintah, mempunyai peran besar dalam menyuarakan narasi damai, menyaring hoax, serta membangun ruang digital yang sehat dan produktif. Contohnya komunitas seperti Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, aktif dalam melawan hoax dengan mengedukasi masyarakat melalui lokakarya dan kampanye digital. Di media sosial, tokoh masyarakat atau influencer yang menyebarkan pesan toleransi antar umat beragama juga merupakan contoh kontribusi sipil yang menyejukkan. Informasi bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga instrumen sosial yang mampu mengubah struktur berpikir dan bertindak manusia dalam konteks politik, sosial, budaya, hukum, dan pendidikan agama Islam. Informasi berperan sentral dalam mengurangi ketidakpastian yang dapat menyebabkan disorientasi dan disfungsi sosial.
Sebagai umat yang hidup di era informasi, kita dituntut untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas sekaligus produsen informasi yang bertanggung jawab melalui informasi yang benar dan bertanggung jawab. Kita dapat membangun masyarakat yang adil, beradab, dan berdaya saing sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan kebangsaan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.